Jaksa dibuat pelangap-longo sama jawaban Nikita Mirzani di persidangan. Nepos, kamu itu diikut nimbrung karena nggak bisa melawan satu orang. Part 1 analisa sidang Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki 21 Agustus 2025. Nah, sahabat cendol, di sidang kemarin itu kesaksian dari Nikita Mirzani cukup menarik, sahabat cendol. Karena jaksa penuntut umum fokus ya pada isi percakapan WhatsApp antara Mail dan Nikita Mirzani. Nah, yang jadi perdebatan adalah bagaimana jaksa penuntut umum ya membacakan isi percakapan tersebut dengan intonasi yang menurut sebagian netizen ya seolah-olah dibuat-buat untuk memberikan kesan-kesan tertentu. Biar netizen cendol memberikan contoh yang sederhana ya. Jadi sahabat cendol, ini adalah screenshot percakapan WhatsApp antara netizen cendol dengan adik ya. Jadi Sakir ini masih kelas 1 SMP. Nah, di sini netizen cendol menulis ya akan mematahkan kaki lalu dibalas oleh Sakir dengan kata kau. Kalau dibacakan dengan intonasi marah, jadi bisa saja terdengar seperti ancaman serius ya. Tapi bagi saya dan Sakir yang menulis pesan itu, konteksnya adalah candaan sahabat cendol. Dan inilah yang disebut dengan multi tafsir dalam komunikasi digital. Kembali ke sidang Ismail Marzuki. Jadi sahabat cendol, ketika Nikita Mirzani menanggapi dan menekankan bahwa isi chat tidak bisa serta-merta dipahami sama ya dengan komunikasi secara langsung melalui lisan. Nah, menurut netizen cendol itu langkah yang cerdas. Jadi sahabat cendol, dalam psikologi hukum, teks tanpa ekspresi wajah, tanpa intonasi, atau gesture gitu ya, memang rawan disalahartikan. Linguistik forensik bahkan mengakui bahwa chat seringkali ambigu dan perlu melihat konteks hubungan antar pihak. Misalnya kebiasaan bahasa dan situasi emosi. Jadi sahabat cendol, mari kita refleksi sama-sama ya. Jangan buru-buru menilai isi chat sebagai bukti tunggal tanpa melihat konteks psikologis dan sosialnya. Kemudian tunggu part 2 karena netizen cendol akan bongkar analisa lebih dalam lagi soal strategi hukum Nikita Mirzani. Dan apa sih dampaknya ke posisi Mail di persidangan kemarin? Jaksa dibuat pelangap-longo sama jawaban Nikita Mirzani di persidangan. Jadi sahabat cendol, sidang Nikita Mirzani tanggal 21 Agustus hari ini ya diawali dulu dengan sidang Ismail Marzuki di mana Nikita Mirzani hadir sebagai saksi. Dan yang bikin perhatian netizen cendol menjadi terfokus ya ketika Nikita Mirzani menjawab pertanyaan serta konfrontasi dari jaksa penuntut umum dengan cukup baik, lugas dan terstruktur. Jadi materi pertanyaan pun banyak menyinggung isi percakapan WhatsApp yang jadi salah satu bagian penting dari kasus ini. Nah, sahabat cendol, berhubung hari ini netizen cendol banyak aktivitas, jadi untuk analisa mendalam tentang jalannya sidang Nikita Mirzani dan Mail ya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa pantengin terus akun netizen cendol biar kalian gak ketinggalan update lengkapnya. Sumpah, gue dari sidangnya Nikita Mirzani sama Reza Gadis tuh yang si Mail jadi saksi, gue nggak berhentinya ketawa anjir. Kocak banget. Terus apa lagi sih pas Mail bilang sabar, jangan melotot. Demi Allah gue ngakak. Lagi ya kata gue, sumpah ya, ini tuh sidang bener-bener makin blunder, makin kesana, makin kesini, makin kemana-mana. Ya pokoknya kalian bisa menilai sendiri ya guys ya, para netizen. Ya sidang Nikita Mirzani versus Reza Gadis tuh inti sebenarnya tuh mengarah kemana dan tujuannya itu apa gitu ya. Pokoknya kalian bisa nilai sendirilah ya. Mail Saputra, Anda keren, Anda hebat, Anda luar biasa Mail. Seorang JPU yang pendidikannya di atas bahkan berapa kali lipat dari kehidupannya Mail, baik pun dari kehidupan, dari keuangan, bahkan mungkin dari harta benda.
Mail tidak ada apa-apanya dibanding JPU tersebut, bisa dibentak oleh seorang saksi dan akan dipelototi oleh seorang saksi. Dunia terbuka matanya melihat seorang JPU bisa dikatakan seperti itu oleh seorang saksi. Kemana itu harga levelnya sebagai JPU? Makanya berhati-hatilah ketika Anda memberikan pertanyaan. Ya, walaupun Mail bukan S1, S2, S3, S4, tapi tidak sebodoh yang Anda bayangkan dan Anda pikirkan. Ya, bahkan Hakim Mulia sudah mengatakan, sudah dijawab, Anda seorang botak, maksudnya seorang JPU, masih tidak mengerti. Sudah berapa kali Mail jelaskan Reza Gladys yang mengantarkan keuangan. Sudah berapa kali Mail menjelaskan Reza Gladys yang menawarkan. Begitu Mail menyebutkan produk berbahaya, ini tidak ada hubungan. Yang dipertanyakan kan tentang produk, botak. Ya makanya Mail menjawab. Kenapa minta direview baik-baik? Karena produknya berbahaya. Seperti saya menyuruh Anda, Pak Botak pakai wig. Lah kenapa saya pakai wig? Ya karena Anda botak. Cuma kalau Anda nggak botak, nggak mungkin saya nyuruh pakai wig. Seperti itu contohnya. Luar biasa si Mail. I love you Mail. I love you Nikita Mirzani. Si botak turun levelnya di depan saksi, di depan orang banyak, bahkan entahlah. Memberikan pertanyaan diulang-ulang udah dijawab orang, bahkan beberapa kali salah. Dia yang bertanya, dia yang salah masalah waktu. Oh iya jam segini, sorry maaf. Makanya pelan-pelan. Jangan terlihat kalau Anda pengen dihubungin Reza Gladys. Karena di sebelah Anda itu udah mulai hening kan. Yang di sebelah udah mulai hening. Yang begini rambutnya udah mulai hening. Nah ya. Jadi Anda pengen disorot oleh kamera sekarang. Berhati-hatilah memberikan pertanyaan. Karena belum tentu orang yang duduk di depan Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Bodoh, tolol. Hei, jangan melihat covernya, ya. Karena sebelum saksi duduk di meja saksi, Anda tidak tahu background seseorang tersebut. Jadi berhati-hatilah memberikan pertanyaan, ya. Botak. Mau nanya, kenapa setiap kali persidangannya NM banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar dari prediksi BMKG? Buktinya tadi apa tuh? JPU si botak itu, ya kan, si Mail ngomong apa? Jangan ngotot. Buat bapak-bapak JPU yang botak itu, kenapa nggak tanam rambut aja Pak? Murah kok. Nggak usah ke Turki, Indo ada Pak. Cuma 30 JT, udah. Mungkin uangnya bapak tuh udah cukup. Biar agak-agak berkembang Pak, ya. Biar agak-agak tenang gitu. Nggak panas, soalnya kalau botak itu Pak panas banget tuh kena matahari. Aduh, capek banget sama kasus NM ini ya. Orang kesepakatan minta tolong, jelas-jelas di mana sih pemerasannya, bingung banget deh. Gini aja ya guys, kita misalkan ada acara, kita manggil artis, ya kita bayar dong, dia kan artis gitu loh. Ini si abu-abu jelas-jelas di situ, boleh tolongin saya nggak? Boleh saya minta tolong sama NM, tolong apa sih, emang lu digebukin? Tolong. Aku sebagai orang yang tahu dari awal ini adanya pelaporan dan tahu ceritanya dari awal, karena Melvina pun adalah orang yang menyemangati Reza Gladys untuk membuat laporan ya, terkait dengan chatting-chatting yang beredar, bagaimana mereka ini dari awal memang bersama-sama. Terjadilah juga pemberian keterangan Melvina di Polda Metro Jaya. Nepos. Kamu itu diikut nimbrung karena nggak bisa melawan satu orang. Jadi nimbrung, ikut-ikutan. Kalau diingat di kasus ini sebenarnya harusnya jalannya lurus-lurus aja, nggak ada berbelit-belit. Cuman karena kamu nimbrung, jadi berbelit-belit. Kayak kamu mengadu domba orang ya dengan caramu yang licik, sangat licik. Mengorbankan orang buat kamu sendiri supaya menang atas apa? Memasukkannya ini kita Mirzani itu ke dalam sel tahanan kan.
Oke lah, kamu berhasil atas itu semua. Tapi masyarakat itu lebih pintar karena dia berkat Doktip dengan Nyanyi Kita Mirzani nggak bakal ketipu daya lagi dengan skincare abal-abal atau skincare overclaim. Kamu tuh sangat licik sih, betul nggak netizen?